Hari ini saya ikut fashion show di Plaza Indonesia Fashion Week, Men Fashion Week. Jadi tadi fokusnya ke busana pria, ready to wear. Dari brand saya mengeluarkan motif monogram yang baru. Jadi koleksi tadi itu menggambarkan koleksi kemajemukan gaya berpakaian cowok-cowok di metropolitan. Jadi looknya beraneka ragam bentuk. Ada berapa luka? Ada tadi kurang lebih ada 30 look. Seperti apa sih persiapannya? Kayaknya ada beberapa. Persiapannya lumayan sangat repot karena saya jarang bikin baju cowok dan koleksi ini persiapannya lumayan lama 2 bulan, jadi lumayan menyita banyak waktu di sela-sela kesibukan, tapi seru, berjalan lancar. Tapi bisa dikatakan Kak, tadi sudah dari kemarin tuh ibu sibuk untuk mempersiapkan ini. Ya. Tadi ngatur-ngatur sendiri gitu Ya. kan, terus ada akhirnya gladi resepsi sendiri itu seperti apa? Ya karena namanya koleksi kan memang harus dipertanggungjawabkan, jadi ya semuanya harus ikut, dari GR, dari makeup sampai acara selesai harus hadir di situ. Perbedaannya apa nih Kak dari koleksi-koleksi sebelumnya? Nggak ada ya kan setiap koleksi ceritanya beda, nafasnya beda, jalan ceritanya beda, yang ditampilkan beda. Kak, sedikit dong tentang kemarin dirimu memberikan apa namanya buat kebakaran yang Udah lama banget itu, udah lama. Udah yuk cepet. kayaknya beratan aja. Ternyata beda ya rasanya ya. Kalau Leo sama Diego kan udah berulang kali lah ya, dari 3 tahun yang lalu pertama kali kita ngelepas Leo. Ini untuk pertama kalinya yang lepas Sabrina yang benar-benar dia pergi sendiri. Walaupun summer kemarin sebenarnya dia sempat pergi sama Dona liburan. Ini dia pergi sama sekolahnya dalam rangka WSC lomba debat sebenarnya di Bangkok. Jadi rasanya beda, berat dan kayak nggak rela gitu. Jadi kata orang bener ternyata kalau ngelepas anak cewek itu lebih berat. Kan dikatakan ya kan di sana kan ada kompetisi. Itu bisa Mm-mm. dijelasin sedikit apa sih Mas dan seperti apa mungkin gambaran sedikit. Ini jadi di program yang setiap tahun udah ada dan kebetulan sekolahnya juga ikutan gitu, dan memang di apa namanya ditawarin ya, yang mau bisa ikut gitu. Terus kebetulan dia ada sahabatnya yang memang udah setahun di atas dia, jadi senior dia 8th grade kalau nggak salah, Sabrina waktu itu 7th grade. Mereka sahabatan, terus sahabatnya ini ikutan duluan di tahun sebelumnya, jadi akhirnya mereka satu tim gitu, terus ikut yang di Jakarta dan ternyata mereka dapat medal lah untuk bisa ikut yang di regional, dan ini berangkat di Bangkok gitu ya. Kalau lombanya sih sebenarnya ada macam-macam ya, jadi ada kayak hari ini ada writing dulu, terus ada competition, debate competitionnya juga gitu, dan mereka kalau kemarin kan ketemu dari sekolah-sekolah di Indonesia, sekarang mereka ketemu dari sekolah-sekolah di kalau nggak salah seluruh Asia gitu. Jadi dan itu ada beberapa negara, kebetulan dapatnya adalah di Bangkok. Gitu. Bisa dikatakan tidak menemani, maksudnya benar-benar sendiri dan Mm-mm. seperti apa itu? Ya berat, pengennya sih datang ikut support segala macam, cuma memang karena ada beberapa kegiatan yang nggak bisa ditinggal, aku dan Dona harus standby di sini, belum bisa berangkat, tapi kebetulan ada beberapa orang tua yang ikut nemenin di sana selain guru-gurunya pastinya. Ya banyak sih kepikiran, cuma kan Bangkok kan cukup aman ya, dan mereka juga dalam supervisi guru, ada orang tua yang nemenin juga, jadi ya kita cukup ngerasa aman lah, dan setiap waktu juga update, saling berkabar gitu, dan ya hari ini dia menang 2 kali, mudah-mudahan besok bisa dapat poin lagi. Sudah ada kabar duka nih gitu. Mm-mm. Seperti apa sih Mas gitu kan? Itu Seneng lah, pasti bangga gitu ya. Ini bukan cuma soal, aku pikir kalau aku sama Dona bukan cuma soal dia menang dan misalnya dapat medal gitu ya, tapi lebih ini membuka wawasan dia, dan mungkin juga kasih experience yang sebelumnya dia nggak pernah kebayang gitu. Sabrina bisa debate gitu kan. Em, Menambah skill baru juga, dan yang aku dengar-dengar kalau kayak WSC itu nanti kepake banget waktu mereka mau kuliah misalnya di dunia apa namanya pendidikan yang stage selanjutnya, itu kepake banget gitu untuk mereka dikonsider untuk bisa masuk ke kampus-kampus yang bagus gitu. bisa dikatakan tiga-tiganya nih Mas kayak berprestasi sekali gitu pada prestasi saat ini. Mm-mm. Seperti apa sih Mas menilainya? Kalau aku sama Dona sih sebenarnya nggak ada tuntutan apa-apa sama anak-anak ya. Cuma kita selalu concern bahwa pada akhirnya mereka akan menjalani kehidupan mereka sendiri. Jadi kita pengen
di usia di mana mereka masih jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, mereka benar-benar dapat kesempatan terbaik dan mereka juga bisa eksplor kemampuan mereka, kesukaan mereka, dan selalu berusaha untuk ngasih yang terbaik apapun pilihan mereka gitu. Jadi kita nggak pernah maksa anak-anak kamu harus jadi ini, harus jadi itu, enggak. Kita kasih akses seluas mungkin apa yang mereka bisa coba, mau coba, kita support, dan setelah itu mereka lebih mengenal apa minat mereka, bakat mereka di mana, talentanya seperti apa gitu, dan mereka bisa benar-benar melakukan dan mendapatkan akses kesempatan untuk belajar yang terbaik. Karena itu yang sebenarnya paling penting kan. Dan setelah itu ya semuanya balik lagi ke anaknya gitu. Karena hidup kan pilihan ya. Pada akhirnya mereka harus memilih dan menentukan kehidupan mereka nanti seperti apa. Kalau kita sebagai orang tua pasti pengen yang terbaik buat mereka. Tapi yang paling penting juga kita selalu ingetin ke mereka, apapun yang mereka pilih, apapun yang mereka hadapin, jalanin, mereka harus jadi orang-orang yang bahagia, yang happy, menikmati semua proses hidupnya mereka. Tapi ya di dalam dunia yang kompleks dan udah dibentuk seperti ini, mau nggak mau ada hal-hal basic yang mereka harus penuhi gitu kan. Dan kita juga kasih kesadaran ke mereka soal itu juga, bahwa ya kalau kata orang sekarang, passion itu bukan ngejalanin sesuatu yang kamu suka, tapi mau nggak kamu menderita, suffer untuk sesuatu yang katanya kamu suka gitu. Itu kesadaran yang harus mereka bangun dari sekarang gitu. Jadi mudah-mudahan kita cuma berharap ya mereka menjalani sesuatu yang mereka bahagia dan mereka bisa enjoy ngejalaninnya, dan ya pada akhirnya mereka menjalani hidup mereka dengan tanpa penyesalan gitu. Sama-sama, terima kasih.